Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Aura Octabelia dari kelas 1C program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas proyek ulangan tengah semester saya di mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hedriadi. Pada saat video ini dibuat, sudah tercatat ada 7 pertemuan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar literasi digital ini. Jadi di video kali ini saya akan mereview dan juga menjelaskan ulang tentang ketujuh materi yang sudah diberikan dan dijelaskan oleh Bapak Ade Andri Hedriadi. Nah, baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dimulai dari materi pertemuan pertama hingga materi pertemuan ketujuh, yaitu materi terakhir yang kita bahas pada minggu lalu. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di pertemuan materi yang pertama ini dibahas dan dijelaskan tentang perkembangan internet, cara kerja internet, dan jenis-jenis aplikasi yang bersangkut pautkan dengan internet itu sendiri. Jadi yang pertama adalah internet. Internet adalah jaringan global yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi di seluruh dunia. Nah, internet ini pertama kali dikembangkan oleh DARPA pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Kemudian ARPANET berkembang menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai internet pada saat ini. Jadi internet ini bekerja dengan cara menghubungkan jutaan server dan komputer melalui kabel, serat optik atau satelit dan infrastruktur nirkabel. Jadi data yang dikirimkan dalam bentuk paket yang diteruskan melalui router. Kelebihan internet ini adalah keterhubungan global dan akses informasi yang lebih mudah antara satu sama lain dan juga komunikasi yang cepat. Nah, kekurangan internet itu sendiri ada pada keamanan data dan privacy itu merupakan masalah yang utamanya. Lalu yang kedua ada email. Jadi email adalah salah satu bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengiriman pesan melalui jaringan internet. Ray Tomlinson adalah orang pertama yang mengirimkan email pada tahun 1971. Sejak itu, email menjadi salah satu metode komunikasi yang paling umum digunakan pada saat itu. Nah, email ini bekerja dengan cara mengirim pesan melalui server email protokol seperti SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim pesan. Nah, kelebihan email adalah efisien, dokumentasi komunikasi, dan juga kemampuan mengirim lampiran dan akses global. Lalu kekurangan email itu sendiri ada pada potensial spam dan phishing, masalah keamanan email, dan kotak masuk yang berantakan. Lalu yang ketiga ada Messenger. Jadi Messenger ini adalah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Aplikasi Messenger pertama kali populer di awal tahun 2000 dengan AIM dan ICQ. Nah, cara kerja aplikasi ini yaitu memfasilitasi obrolan dan pertukaran pesan secara instan dengan mengirimkan pesan teks atau media melalui server aplikasi tersebut. Nah, kelebihan dari Messenger ini yaitu mereka menyediakan komunikasi real time, lalu panggilan suara dan video, serta beragam fitur tambahan seperti stiker, pesan terenkripsi, dan lain-lainnya. Lalu kekurangannya terkadang ada kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data para pengguna dalam beberapa aplikasi Messenger yang sudah digunakan beberapa orang. Nah, lalu yang keempat ada Internet of Things atau IoT. Jadi IoT ini adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan dapat berkomunikasi satu sama lain.
Nah, konsep IoT ini mulai berkembang pada tahun 1980-an dan pertumbuhannya semakin pesat sejak tahun 2000-an. Cara kerja perangkat IoT ini seperti sensor dan perangkat pintar ini terhubung ke internet. Jadi mereka mengumpulkan data dan mengirimkannya ke server untuk dianalisis atau ditindaklanjuti. Nah, yang kelima, yang terakhir, ada generasi web. Nah, generasi web ini mengacu pada perkembangan situs web dan teknologi yang terkait. Generasi pertama web ini dinamakan generasi web statis atau HTML. Sementara yang terbaru ini adalah web semantik atau pemanfaatan data terstruktur. Nah, cara kerja generasi web ini lebih terbaru seperti web semantik berfokus pada pemahaman konten dan data yang lebih baik. Jadi hal ini melibatkan penambahan metadata untuk membuat informasi lebih terstruktur lagi. Oke, baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama. Lalu kita akan lanjut ke materi pertemuan kedua. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke penjelasan tentang apa saja hal yang dapat saya ketahui pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini, Bapak Ade menjelaskan dan memaparkan tentang materi software perangkat lunak 1, di mana di dalamnya ada dua pembahasan, yaitu perangkat lunak embedded system dan juga perangkat lunak operating system. Nah, yang pertama adalah embedded system. Jadi, embedded system ini adalah sistem komputer tertanam dalam perangkat lain yang dirancang untuk melakukan fungsi khusus. Ini seringkali tidak memiliki antarmuka pengguna, tetapi ini terlihat dan dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Embedded system ini digunakan dalam berbagai perangkat sehari-hari seperti halnya perangkat rumah tangga cerdas, mobil, perangkat medis, dan banyak lagi. Jadi mereka dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu seperti mengontrol suatu fungsi atau mengumpulkan data dari suatu sensor. Nah, prinsip kerja embedded system ini tersendiri adalah bekerja dengan menjalankan program perangkat lunak yang telah diprogram sebelumnya oleh programmer. Nah, mereka ini berinteraksi dengan perangkat keras tertanam dan menjalankan instruksi-instruksi yang telah ditentukan untuk melakukan tugas spesifik. Nah, baik, lalu yang kedua ada operating system atau sistem operasi. Jadi operating system atau sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan yang memungkinkan program aplikasi ini berjalan. Nah, sistem operasi ini bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan juga aplikasi pengguna. Jadi sistem operasi bekerja dengan mengordinasikan penggunaan perangkat keras komputer, mengelola memori, mengatur akses ke berkas, dan juga menjalankan berbagai macam tugas dasar seperti penjadwalan proses, dan memastikan aplikasi ini dapat berjalan dan berinteraksi dengan perangkat keras lainnya. Nah, perangkat lunak dalam sistem operasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop seperti Windows, Mac OS, atau Linux ini dirancang untuk digunakan pada komputer desktop atau laptop. Mereka memberikan antarmuka pengguna grafis atau GUI dan dukungan untuk aplikasi umum seperti pengolah kata dan perambanan web. Penggunaan sistem operasi desktop ini melibatkan interaksi dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, mengelola berkas, dan mengakses berbagai pengaturan sistem.
Lalu yang kedua ada perangkat lunak sistem operasi mobile. Nah, sistem operasi mobile ini seperti Android dan iOS dirancang khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Jadi mereka memiliki antarmuka yang dioptimalkan untuk layar sentuh serta dukungan untuk aplikasi seluler dan fungsionalitas bergerak pada GPS dan juga akses internet nirkabel. Pada sistem operasi mobile, penggunaan melibatkan penggunaan layar sentuh dan juga interaksi dengan ikon, aplikasi, dan juga peraturan perangkat mobile. Dan yang terakhir ini ada perangkat lunak sistem operasi server, yaitu sistem operasi server seperti Windows servers, Linux servers, dan lainnya. Nah, ini itu dirancang untuk menjalankan server komputer, di mana mereka mengoptimalkan kinerja, keandalan, dan kemampuan atau keamanan untuk mendukung aplikasi server seperti web hosting, database, dan layanan jaringan. Dan sistem operasi server ini juga digunakan untuk mengelola server komputer dan sistem operasi server ini juga digunakan untuk mengelola server komputer dan layanan jaringan. Administrators mengatakan melalui antarmuka teks atau GUI untuk mengkonfigurasi server, mengelola pengguna, dan memantau kinerja sistem. Nah, itu tadi adalah materi yang dibahas dan dijelaskan oleh Bapak Ade pada saat pertemuan kedua tentang software perangkat lunak 1. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi pertemuan ketiga. Kali ini saya akan membahas materi pembahasan pertemuan ketiga nih, yaitu mengenai materi software perangkat lunak 2. Jadi di materi ini Bapak Ade membahas tentang perangkat lunak, bahasa pemrograman, dan aplikasi-aplikasinya. Jadi yang pertama dijelaskan Bapak Ade adalah tentang perangkat lunak bahasa pemrograman atau programming language software. Perangkat lunak bahasa pemrograman ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis, mengedit, menguji, dan juga menjalankan kode dalam bahasa pemrograman ini adalah aplikasi yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis, mengedit, menguji, dan juga menjalankan kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Contohnya adalah PyCharm atau IDE untuk bahasa pemrograman Python, lalu Visual Studio Code atau editor kode yang mendukung banyak bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, dan lainnya. Lalu ada Eclipse atau IDE yang sering digunakan untuk pengembangan Java itu sendiri. Lalu yang kedua ada perangkat bahasa pemrograman tingkat rendah atau biasa disebut dengan low-level programming language. Nah, perangkat bahasa pemrograman tingkat rendah ini adalah bahasa pemrograman yang lebih mendekati bahasa mesin dan digunakan untuk mengontrol perangkat keras komputer secara langsung. Contohnya ada bahasa rakitan atau assembly language. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang sangat mendekati bahasa mesin dan digunakan untuk pemrograman perangkat. Nah, perangkat-perangkat keras ini seperti microcontroller dan lain-lainnya. Dan ada juga bahasa C. Meskipun lebih tinggi dari bahasa rakitan, bahasa C ini masih dianggap tingkat rendah juga dan digunakan untuk pengembangan sistem operasi dan juga perangkat keras lainnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada perangkat bahasa pemrograman tingkat tinggi atau biasa disebut dengan high level programming language. Nah, perangkat bahasa pemrograman tingkat tinggi ini adalah bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami dan juga digunakan oleh manusia. Jadi mereka menyediakan abstraksi yang lebih tinggi dari perangkat keras komputer lainnya. Contohnya adalah
Yang pertama ada Python atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer untuk berbagai aplikasi termasuk pengembangan web, analisis data, dan juga kecerdasan buatan. Lalu ada Java yang digunakan secara luas untuk pengembangan aplikasi berbasis perangkat lunak, permainan, dan aplikasi Android. Dan yang terakhir ada Ruby yang digunakan untuk pengembangan web yang dikenal dengan kerangka kerja Ruby on Rails-nya. Lalu berikutnya ada penjelasan tentang materi mengenai aplikasi keuangan dan macam-macamnya. Nah, jadi aplikasi keuangan ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu individu atau bisnis dalam mengelola dan mencatat transaksi keuangan, membuat anggaran, dan juga melacak investasi dan melaporkan keuangan. Nah, di materi ini juga dijelaskan beberapa jenis aplikasi pencatatan beserta contohnya. Beberapa jenis aplikasi pencatatan beserta contohnya juga. Seperti yang pertama ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode. Lalu ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode ini adalah aplikasi yang beroperasi melalui antarmuka berbasis teks atau konsol. Nah, contoh dari aplikasinya ini ada Ledgerly. Ini adalah aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks open source yang memungkinkan pengguna untuk mengelola transaksi keuangan mereka menggunakan perintah teks. Ledgerly ini sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk pelacakan keuangan pribadi, bisnis kecil, atau bahkan proyek keuangan yang lebih kompleks. Lalu yang kedua, ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop ini adalah perangkat lunak yang diinstal di komputer dan memberikan antarmuka grafis untuk mencatat, mengelola, dan juga menganalisis keuangan. Contoh aplikasinya ini adalah QuickBooks. Jadi QuickBooks ini adalah salah satu perangkat lunak keuangan paling populer di dunia untuk bisnis. Ini memungkinkan pemilik bisnis untuk mengelola pencatatan transaksi, anggaran, pembayaran, dan juga laporan keuangan dengan antarmuka grafis yang ramah penggunanya. Lalu yang ketiga adalah aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web ini diakses melalui browser web dan seringkali menyediakan akses dari berbagai perangkat-perangkat lainnya. Contohnya dari aplikasi ini adalah Mint. Mint adalah aplikasi pencatatan keuangan berbasis web yang membantu individu mengatur dan melacak keuangan mereka. Dan ini dapat menggabungkan informasi dari berbagai akun keuangan mereka, memberikan wawasan tentang pengeluaran, dan juga bahkan mereka memberikan saran tentang cara menghemat uang. Nah, lalu juga ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Jadi aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile ini adalah aplikasi yang diunduh dan diinstal pada perangkat seluler seperti smartphone dan tablet, yang memungkinkan penggunanya untuk mencatat dan memantau transaksi keuangan secara mobile. Nah, contoh di aplikasinya ini ada Unit Budget, yaitu aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu pengguna membuat anggaran, mengelola uang mereka, dan juga menghentikan hidup gaji ke gaji. Ini memberikan pelacakan real-time terhadap anggaran dan tujuan keuangan mereka. Dan yang terakhir nih ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Jadi aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI ini menggunakan kecerdasan buatan AI untuk memberikan saran dan analisis atau untuk otomatisasi dalam manajemen keuangan. Nah, contoh aplikasinya mungkin ada Personal Capital. Jadi Personal Capital ini adalah aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan analisis investasi dan juga perencanaan keuangan. Ini dapat memantau portofolio investasi, memberikan rekomendasi alokasi aset, dan juga membantu penggunanya merencanakan pensiun mereka berdasarkan data keuangan mereka itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasan ulang dari materi pertemuan ketiga, materi software perangkat lunak 2. Jadi, itu adalah contoh-contoh dari aplikasi dan juga aplikasi yang digunakan untuk mengalokasikan keuangan. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang keempat.
Selanjutnya, pada pertemuan keempat ini dibahas tentang materi perangkat input dan output, lalu disertakan juga berbagai macam contohnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi dijelaskan bahwa sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras dan juga perangkat lunak yang bekerja bersama-sama untuk memproses, menyimpan, dan mengelola informasi. Jadi ini tuh mencakup komputer pribadi, server, perangkat seluler, dan masih banyak lagi. Nah, cara kerja sistem komputer ini adalah dengan cara mengolah data input melalui perangkat input, melakukan pemrosesan penggunaan CPU, dan menyimpan data dalam perangkat penyimpanan dan menghasilkan output melalui perangkat output. Nah, lalu sekarang kita masuk nih ke pengertian perangkat input dan output. Jadi perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contoh perangkat input ini sendiri adalah keyboard. Jadi keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks, perintah, dan data ke dalam komputer. Nah, ketika tombol-tombol keyboard ditekan, sinyal elektrik yang dikirimkan ke komputer yang kemudian mengenali karakter atau perintah yang dimasukkan. Jadi keyboard ini memiliki tombol dengan tanda huruf, angka, simbol, dan fungsi khusus seperti misalnya tombol enter, backspace, atau CTRL. Jadi keyboard ini memiliki tombol dengan tanda-tanda yang khusus nih, seperti tanda huruf, angka, simbol, dan fungsi khusus seperti tombol enter, backspace, dan juga CTRL. Nah, sedangkan perangkat output adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari pemrosesan komputer. Contohnya adalah monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan visual dari komputer. Ini menghasilkan tampilan grafis dan teks yang dapat dilihat oleh penggunanya. Jadi monitor ini menggunakan teknologi layar untuk menampilkan gambar dan berbagai jenis monitor lain seperti monitor LCD, cairan kristal atau monitor LED, emiten cahaya, atau sekarang ada yang monitor OLED atau mereka memakai dioda emiten cahaya organik yang telah berkembang dengan resolusi tinggi dan kualitas gambar yang jauh lebih baik daripada monitor-monitor yang sebelumnya. Lalu di dalam presentasinya dijelaskan juga mengenai evolusi monitor PC dan sejarah perkembangan printer. Jadi monitor PC telah mengalami evolusi signifikan dari monitor CRT atau tabung sinar katoda yang besar dan berat menjadi monitor LCD dan LED yang lebih tipis dan ringan dan energi efisien. Kemajuan teknologi telah meningkatkan resolusi, ukuran, warna, dan efisiensi energi monitor. Lalu ada juga sejarah perkembangan printer. Jadi perkembangan printer dimulai dengan printer dot matrix pada tahun 1970-an, kemudian printer inkjet dan printer laser diperkenalkan pada tahun 1980-an. Nah, seiring waktu, printer inkjet dan laser menjadi lebih cepat dan lebih akurat dan lebih terjangkau pula. Kemudian printer 3D muncul memungkinkan pencetakan objek 3 dimensi. Saat ini teknologi printer terus berkembang dengan printer laser warna, printer tinta yang tahan lama, dan juga kemampuan pencetakan yang semakin canggih lagi. Nah, berikut tadi adalah penjelasan dari materi yang dipaparkan dan dijelaskan pada pertemuan keempat mengenai materi perangkat input dan output baik. Nah, berikut tadi adalah penjelasan dari materi yang dipaparkan pada pertemuan keempat mengenai materi perangkat input dan output
Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi pertemuan kelima. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang kelima. Jadi pada pertemuan kelima ini dibahas materi mengenai perangkat media penyimpanan beserta contoh-contoh perangkat yang sering digunakan selama ini. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini adalah sejenis memori semantik yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang digunakan saat komputer beroperasi. Ini memungkinkan akses cepat ke data, tetapi data di RAM ini hilang ketika komputer ini dimatikan. Lalu yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. ROM ini adalah sejenis memori yang berisi informasi tetap yang tidak dapat diubah oleh penggunanya. Jadi ini digunakan untuk menyimpan perangkat lunak dan firmware yang diperlukan untuk menjalankan komputer itu sendiri. Pada saat penjelasan materi pertemuan 5 ini juga dijelaskan beberapa contoh media penyimpanan dari waktu ke waktu yang sering digunakan oleh orang-orang sekitar. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, pada saat penjelasan materi pertemuan kelima dijelaskan juga beberapa contoh media penyimpanan dari waktu ke waktu yang sering digunakan oleh masyarakat sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada punch card atau kartu punch. Jadi kartu punch ini adalah media penyimpanan kertas yang berlubang-lubang yang merepresentasikan data. Juga kartu ini digunakan pada komputer kuno untuk memasukkan program dan data ke dalam mesinnya tersebut. Lalu yang kedua ada drum memory magnetic. Drum memory magnetic ini adalah media penyimpanan magnetik yang berbentuk drum yang digunakan pada komputer kuno. Kapasitasnya itu terbatas dan biasanya dalam urutan KB dan digunakan untuk penyimpanan data sementara. Lalu yang ketiga ada Uniservo. Jadi Uniservo ini adalah sistem penyimpanan magnetik yang digunakan di komputer awal-awal dengan kapasitas sekitar 128 bit per inci. Ini digunakan untuk menyimpan data dalam format yang berbeda. Jadi IBM 350 ini adalah hard disk komputer kuno yang memiliki kapasitas sekitar 4,4 MB. Ini adalah salah satu dari hard disk pertama yang digunakan pada komputer. Nah, lalu yang kelima ada cassette type atau kaset pita. Jadi kaset pita ini merupakan media penyimpanan magnetik yang digunakan pada komputer dan perangkat-perangkat lain. Jadi kapasitasnya ini sangat terbatas, biasanya sekitar 660 KB dan digunakan untuk menyimpan data atau program. Lalu yang keenam ada juga loopy drive atau perangkat penyimpanan dengan kapasitas antara 800 hingga 1, Mbps. Jadi disket fluffy ini digunakan juga pada komputer kuno untuk menyimpan data. Lalu yang ketujuh ada IBM 3380. Jadi IBM 3380 adalah hard disk komputer. Nah, yang ketujuh ini ada IBM 3380. Jadi IBM 3380 adalah hard disk komputer yang memiliki kapasitas sekitar 2,52 GB yang digunakan pada sistem mainframe. Lalu yang kedelapan ada optical drive, CD, DVD, atau Blu-ray, yaitu drive optik yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada media optik seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Mereka memiliki kapasitas yang bervariasi dari beberapa ratus MB hingga beberapa puluh
GB atau gigabyte. Lalu yang ke-9 ada zip disk. Jadi zip disk ini adalah media penyimpanan portable dengan kapasitas berkisar antara 100 hingga 750 MB. Mereka digunakan sebagai alternatif penyimpanan pada tahun 1990-an. Lalu yang ke-10 ada hard disk, adalah perangkat penyimpanan internal yang digunakan di hampir semua komputer modern. Mereka memiliki kapasitas yang sangat besar mencapai TB atau lebih. Nah, yang ke-11 ini yang paling sering digunakan yaitu flash disk. Jadi flash disk ini adalah media penyimpanan portable berbasis flash memory dengan kapasitas yang bervariasi. Jadi mereka ini ringan, tahan lama, dan digunakan untuk menyimpan data dan program. Dan yang terakhir ada solid state drive atau SSD. Jadi SSD ini adalah perangkat penyimpanan internal yang menggunakan teknologi flash memory. Mereka juga memiliki kapasitas yang bervariasi dari beberapa ratus gigabyte hingga beberapa ratus tera, dan memberikan kinerja lebih cepat dibandingkan dengan hard disk konvensional. Nah, jadi itu adalah beberapa penjelasan tentang materi yang dibahas dan dipaparkan oleh Bapak Ade pada pertemuan kelima tentang perangkat media penyimpanan beserta contoh-contohnya. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ke-6. Nah, kita lanjut ke materi pertemuan ke-6, di mana pada saat pertemuan ini Bapak Ade Andri Hendriadi memaparkan dan juga menjelaskan tentang perkembangan CPU atau CPU dan juga sejarah-sejarah daripada komputer. Baik, langsung saja kita ke materi. Dan pada slide pertama dijelaskan tentang perkembangan CPU atau komputer dari masa ke masa. Jadi CPU atau CPU atau bisa disebut juga Central Processing Unit merupakan otak daripada komputer itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, CPU telah mengalami peningkatan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan juga kemampuan pemrosesan. Jadi prosesor yang dulunya lambat dan memiliki kapasitas terbatas telah berkembang menjadi CPU yang lebih kuat dengan teknologi yang terus diperbaharui. Nah, kemampuan CPU ini juga terus berkembang seiring dengan peningkatan teknologi. CPU modern memiliki kemampuan pemrosesan yang jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan CPU pada masa lalu. Ini memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dan lebih beragam lagi. Nah, lalu dijelaskan juga tentang perbandingan PC dan Mac. Perbandingan antara PC atau komputer berbasis Windows dan Mac atau komputer Apple adalah perdebatan umum dalam dunia komputasi. Jadi PC ini lebih umum digunakan dan memiliki beragam produsen, sementara Mac adalah produk Apple dengan sistem operasi Mac OS. Perbedaan utama termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan preferensi penggunanya. Nah, lalu selanjutnya dijelaskan sejarah komputer yang digunakan dari tahun ke tahun hingga komputer yang digunakan ini akan melewati masa-masa dari perubahan dari tahun sebelumnya. Nah, yang pertama ada sejarah komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Jadi komputer generasi pertama ini adalah komputer awal yang menggunakan tabung vakum dan saklar elektromekanis. Contoh terkenal dari ENIAC, mereka besar, mahal, dan belum efisien. Lalu ada sejarah komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor yang lebih kecil dan lebih efisien. Contoh termasuk IBM 1401. Ini memungkinkan komputer lebih kecil, lebih cepat, dan lebih terjangkau lagi. Lalu yang ketiga ada komputer generasi ketiga yang dirilis pada tahun 1964 sampai 1997. Komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu atau IC yang lebih kompleks. Contohnya adalah IBM System 360. Ini meningkatkan kinerja dan mengurangi ukuran
pada komputer. Lalu yang keempat ada komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980-an. Jadi komputer ini, generasi keempat ini membawa mikroprosesor yang merupakan otak dalam suatu chip. Jadi ini membuat komputer semakin kecil dan lebih terjangkau. Contohnya termasuk Intel 4004. Lalu yang kelima ada komputer generasi kelima pada tahun 1980 sampai 2010. Jadi generasi kelima melihat komputer pribadi atau PC dan penyebaran internet. Ini adalah era komputer rumahan dan bisnis yang menggunakan komputer pribadi. Lalu yang keenam ada komputer generasi keenam pada tahun 2010 sampai dengan sekarang nih. Komputer generasi keenam mencangkup perkembangan teknologi seperti komputasi awan, Internet of Things atau IoT, dan juga kecerdasan buatan atau AI. Jadi ini adalah era komputasi yang sangat terhubung dan berbasis perangkat seluler. Nah, yang ketujuh juga dijelaskan tentang komputer masa depan. Jadi masa depan komputer ini mencangkup perkembangan lebih lanjut dalam kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan juga integritas teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada juga penjelasan singkat terkait komputerisasi akuntansi. Jadi komputer akuntansi ini merupakan suatu sistem yang menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak khusus untuk mencatat, mengelola, dan juga melaporkan transaksi keuangan. Sistem ini berbasis pada prinsip-prinsip akuntansi tradisional, tapi dengan bantuan teknologi prosesnya menjadi lebih efisien dan juga lebih akurat lagi dibandingkan dengan komputer yang bisa digunakan. Lalu komputerisasi akuntansi ini juga sangat penting untuk masa depan karena meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga kecepatan dalam mengelola data keuangan. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi komputer ini, suatu perusahaan dapat dengan mudah mengelola dan juga menganalisis data keuangan mereka yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik lagi. Nah, selain itu, komputerisasi akuntansi juga dapat membantu suatu perusahaan mengurangi kesalahan dan mengurangi resiko kesalahan daripada manusia. Dengan semua ini, komputerisasi akuntansi sangat penting bagi suatu perusahaan di bidang ekonomi. Lalu ada era komputer akuntansi. Nah, era komputer akuntansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada era 4.0 atau di era digital. Pada era 4.0, komputer akuntansi telah mengalami transformasi besar dengan otomatisasi proses analisis data canggih dan akses berbasis awam. Keamanan data menjadi fokus dan komputer akuntansi telah memberikan efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Lalu yang kedua ada era 5.0 atau biasa disebut dengan era transformasi. Jadi era 5.0 ini akan membawa komputer akuntansi ke tingkat otomatisasi yang lebih tinggi dengan teknologi seperti RPA dan blockchain. Integrasi dari data ini akan lebih mendalam dan kecerdasan buatan akan digunakan untuk analisis data yang lebih akurat. Nah, peran manusia ini akan lebih menjadi strategis dan hanya berfokus pada interpretasi data dan strategi keuangan saja. Jadi akuntansi ini juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan kelanjutan bisnis lagi ke depannya. Nah, jadi itu adalah materi yang dibahas pada pertemuan ke-6 yang dijelaskan oleh Bapak Ade Andri Hadriadi, dan semua hal ini merupakan bagian dari perkembangan yang menarik dalam dunia komputer dan juga teknologi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu materi pertemuan ke-7. Let's go! Nah, di pertemuan yang terakhir nih, yaitu pertemuan ke-7, diberikan dan dijelaskan materi tentang komputer jaringan dan juga pengertian komunikasi data beserta contoh-contohnya yang lain. Baik, langsung saja kita ke materinya.
Nah, yang pertama ini ada komputer jaringan atau networked computers. Jadi komputer jaringan adalah kumpulan komputer yang terhubung melalui jaringan yang dapat berupa jaringan lokal atau LAN atau jaringan luas atau WAN. Nah, tujuan utama dari komputer jaringan ini adalah berbagi sumber daya dan informasi di antara komputer-komputer lainnya. Nah, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan memiliki akses ke sumber daya bersama seperti printer bersama, server penyimpanan, atau internet. Nah, contohnya dalam sebuah universitas, semua komputer berbagai departemen terhubung dalam satu jaringan untuk memungkinkan berbagi data penelitian, akses ke perpustakaan digital, dan juga kolaborasi antar departemen. Nah, lalu ada komunikasi data. komunikasi data atau data communication. Jadi komunikasi data adalah proses mentransmisikan data atau informasi dari satu titik ke titik lain menggunakan berbagai media komunikasi. Jadi ini bisa berupa data teks, suara, gambar, video, atau kombinasi dari semuanya. Contoh, ketika Anda mengirim pesan teks melalui ponsel, data yang berisi teks pesan tersebut ini ditransmisikan melalui jaringan seluler ke ponsel penerima pesan. Jadi selama proses ini, data tersebut mengalami komunikasi data. Nah, lalu ada LAN atau Local Area Network. LAN ini adalah jaringan komputer lokal yang mencakup area geografis terbatas seperti satu gedung, kampus, rumah, ataupun area-area perkantoran. LAN ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang terbatas, biasanya dengan kabel Ethernet atau nirkabel. Contohnya nih, jaringan WiFi di sebuah rumah yang menghubungkan komputer atau smartphone atau perangkat pintar lainnya ke jaringan untuk berbagi internet dan data tersebut. Nah, lalu ada topologi jaringan komputer atau network topologi. Jadi topologi jaringan ini merujuk pada struktur fisik atau logis dari bagaimana perangkat dalam jaringan terhubung satu sama lainnya. Terdapat beberapa jenis topologi juga seperti topologi bintang atau semua perangkat yang terhubung ke suatu pusat tertentu. Jadi topologi ini terhubung satu sama lain tapi melalui satu titik puncak. Nah, topologi yang kedua ada topologi mesh. Setiap perangkat ini terhubung ke semua perangkat lainnya. Dan juga ada topologi bus atau semua perangkat yang terhubung ini terhubung ke dalam kabel utama yang saling terhubung. Nah, contohnya topologi bintang adalah ketika semua komputer di semua kantor atau di sebuah kantor terhubung ke switch pusat. Sementara topologi mesh adalah ketika setiap komputer terhubung langsung ke semua komputer lain di dalam jaringan tersebut. Lalu ada Metropolitan Area Network atau MIN. Jadi MIN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang lebih besar daripada LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. Biasanya MIN ini digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di berbagai lokasi dalam suatu kota atau daerah perkotaan. Contohnya jaringan yang menghubungkan ke beberapa kantor cabang dari suatu perusahaan tertentu di seluruh kota yang memungkinkan mereka berbagi data atau sumber daya secara efisien. Lalu ada Wide Area Network atau WAN. WAN atau WAN ini adalah jaringan yang mencakup wilayah geografis yang sangat luas seperti beberapa kota. Jadi mencakup berbagai kota atau negara ataupun benua sekaligus. Jadi WAN ini memungkinkan komunikasi antara jaringan yang berada di lokasi yang terpisah secara geografis. Nah, contohnya ini adalah internet. Contoh WAN terbesar yaitu internet yang menghubungkan jaringan di seluruh dunia yang memungkinkan komunikasi global dan akses ke sumber daya online-nya dapat terjangkau.
Lalu ada jaringan satelit. Nah, jaringan satelit ini atau satellite network menggunakan satelit untuk berkomunikasi atau mentransmisikan data dan informasi antara lokasi yang terpisah secara geografis. Ini memungkinkan komunikasi di daerah yang sulit terjangkau oleh infrastruktur kabel, seperti daerah terpencil atau misalnya daerah-daerah yang ada di lautan, di pulau-pulau yang kanan kirinya terhambat oleh lautan. Contohnya, jaringan satelit digunakan dalam komunikasi satelit TV untuk menghubungkan kapal di laut lepas atau di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan yang ada di darat. Lalu ada broadband network. Jadi jaringan ini memiliki kapasitas yang besar untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Jadi ini memungkinkan akses ke berbagai layanan seperti internet, TV, dan telepon dalam suatu jaringan tertentu. Contohnya, jaringan broadband kabel yang memberikan akses internet berkecepatan tinggi di rumah-rumah, atau jaringan nirkabel 4G, 5G yang menyediakan akses internet nirkabel cepat kepada pengguna di sekitarnya. Nah, itu dia tadi materi pembahasan yang dibahas oleh Bapak Ade pada pertemuan ke-7 mengenai komputer jaringan dan juga komunikasi data. Oke, baik, ini adalah materi yang terakhir dari pertemuan ke-7 tadi, yang merupakan penjelasan terakhir yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Nah, setelah penjelasan yang sangat panjang tadi yang saya jelaskan, itu merupakan hal-hal atau ilmu yang dapat saya ambil daripada pertemuan-pertemuan yang sudah dijalani selama 7 kali pertemuan. Dan menurut saya pada saat pembelajaran dilakukan, materi-materi yang diberikan ini telah dipaparkan dan disampaikan sangat baik oleh Bapak Ade Andre Heriadi, sehingga saya dan mungkin teman-teman yang lain bisa sangat memahami materi-materi yang diberikan oleh beliau. Dan mungkin ini saja hal-hal materi yang dapat saya sampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Andre Heriadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar literasi digital yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan ulang tentang apa saja materi yang saya dapat selama 7 kali pertemuan ini. Nah, 7 kali pertemuan dalam pembelajaran mata kuliah pengantar literasi digital ini. Nah, mungkin untuk saya cukup ya, dan mohon maaf apabila saya menjelaskan ulang materi-materi tadi. Saya memiliki beberapa kesalahan kata, dan mungkin ada gerak-gerik saya yang tidak berkenan, dan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pada saat penjelasan materi pertemuan keempat mengenai materi perangkat input dan output baik, itu adalah contoh-contoh dari aplikasi dan juga aplikasi yang digunakan menjalankan tugas tertentu. Nah, cara penggunaan embedded system contoh-contohnya. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ke-6. Data. Nah, lalu ada komunikasi data atau data communication. WAN atau WAN ini adalah jaringan yang mencakup wilayah geografis yang sangat luas seperti beberapa kota. Jadi mencakup berbagai kota atau misalnya daerah-daerah yang ada di lautan.
di pulau-pulau yang kanan kirinya terhambat oleh lautan. Contohnya, jaringan satelit digunakan OS. Perbedaan utama termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan preferensi penggunanya. Nah, lalu selanjutnya